Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Yuk simak lebih lanjut pembahasannya. Jadi, sebelum kami memulai, apakah kalian tahu pengertian dari pengangkutan laut? Jadi, definisi dari pengangkutan laut itu sendiri adalah kegiatan mengangkut dan memindahkan penumpang atau barang dengan menggunakan kapal. Apa sebenarnya tujuan dari pengangkutan laut? Tujuan dari pengangkutan laut. Tujuan pengangkutan laut yang pertama yaitu menjunjung kedaulatan negara, yang kedua mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, yang ketiga memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa, dan yang terakhir meningkatkan ketahanan nasional. Apa saja jenis-jenis dari pengangkutan laut? Jenis-jenis pengangkutan laut. Yang pertama yaitu angkutan laut dalam negeri. Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara. Yang kedua yaitu ada angkutan laut luar negeri. Angkutan laut luar negeri ini adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal yang khusus untuk Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Yang ketiga, yaitu ada angkutan laut khusus. Kegiatan angkutan laut khusus ini dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau bendera merah putih yang memenuhi persyaratan kelautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Nah, yang keempat ada angkutan laut pelayaran rakyat. Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Nah, yang kelima ada angkutan sungai dan danau. Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Yang keenam adalah angkutan penyeberangan. Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Bagaimana perizinan dalam pengangkutan laut? Perizinan pengangkutan laut untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warga Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha. Izin usaha angkutan laut diberikan oleh bupati atau wali kota, gubernur provinsi, menteri tergantung pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten atau kota, antar kabupaten atau kota dalam wilayah provinsi, serta pada lintasan pelabuhan antar provinsi dan internasional. Selanjutnya, siapa saja pihak-pihak dalam pengangkutan laut? Sekarang kita akan membahas tentang siapa saja pihak-pihak dalam pengangkutan laut. Pihak-pihak pengangkutan laut ada Perfilman atau ekspedisi muatan laut. Perfilman akan bertugas dalam pengurusan dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan barang muatan.
dan juga bertugas dalam pengepakan dan penandaan barang, serta bertanggung jawab dalam penerimaan dan penyimpanan. Selanjutnya ada pengatur muatan. Pengatur muatan atau juru padat akan bertugas menetapkan tempat di mana suatu barang harus disimpan dalam ruangan kapal. Apa saja sarana penunjang dalam pengangkutan laut? Jadi yang pertama, dalam sarana penunjang pengangkutan laut ada kapal. Pada pengangkutan melalui laut, kapal merupakan faktor yang mutlak harus ada, karena berfungsi sebagai alat pengangkut. Sarana penunjang pengangkutan laut yang kedua adalah pelabuhan. Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, bongkar muat barang, berupa terminal, dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Lalu, sarana penunjang pengangkutan laut yang terakhir ada prasarana. Prasarana pelayaran akan meliputi: yang pertama ada perairan pelabuhan, yang kedua ada jembatan pendarat dan dermaga yang cukup kuat, yang ketiga ada pelampung untuk kapal-kapal tertambak, gudang dan lapangan, kapal-kapal tarik atau tugboat, peralatan bongkar muat, pekerja atau buruh, dan yang terakhir adalah alat-alat komunikasi. Nah, jadi itulah 3 sarana penunjang pengangkutan laut. Jadi dapat menambah wawasan kalian kan seputar pengangkutan laut? Oke guys, sekian pemaparan dari materi ini. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian. And see you in the next video.